misalnya, jadi teman-teman nabung 3 sampai 5 tahun lagi. Ya teman-teman mungkin bisa pilih reksadana pendapatan tetap karena apa namanya bisa dibilang historical gitu ya. Kalau misalnya 3 sampai 5 tahun pendapatan tetap tuh cenderung lebih outperform ya atau lebih baik dibandingkan pasar uang tadi. Sehingga teman-teman tinggal klik aja kategori pendapatan tetap dan pilih teman-teman yang paling cocok yang mana nih reksadananya seperti itu. Dan kemudian yang terakhir kalau misalnya tadi untuk dana pensiun yang mana lebih dari 5 tahun bahkan 10 tahun, ya teman-teman bisa tinggal klik yang reksadana saham, kemudian teman-teman tinggal pilih reksadananya yang mana. Cuma mungkin memang pemilihan produk yang paling tepatnya tadi ya pasar uang yang mana, pendapatan yang mana, saham yang mana itu juga ada ilmunya lagi sebetulnya ya. Jadi teman-teman harus tahu nih dalemannya produk itu apa gitu. Apakah teman-teman cocok dari kalau misalnya saham, misalnya dia itu strategi investasinya kemana nih? Biasanya ada mengandung tema-tema tertentu ya, ada tema tentang infrastruktur, misalnya ada temanya ESG misalnya ya. Kemudian strategi investasinya mungkin ada yang fokusnya ke pasar kapitalisasi kecil menengah, ada yang fokusnya ke all caps atau semua kapitalisasi, atau yang fokusnya hanya ke big caps atau kelas kapitalisasi yang besar. Kemudian pendapatan tetap juga sama, teman-teman lihat dalamnya mana nih fokusnya. Apakah fokus investasinya itu ke apa namanya government bonds atau surat berharga negara, atau dia fokusnya ke corporate bonds atau surat utang korporasi ya seperti itu karena ini akan sangat menentukan resiko dari produk-produk tersebut juga gitu ya bisa dibilang kayak pendapatan tetap yang banyak fokusnya ke surat berharga negara tentu kan secara tingkat safety-nya lebih safety yang berharga negara banding korporasi tapi sebanding ya high risk high return gitu korporasi walaupun dia lebih beresiko tapi kan juga menawarkan return yang lebih menarik misalnya gitu. Jadi balik lagi ke kita nyamannya di mana gitu. Jadi jangan sekedar hanya memilih produk hanya dari returnnya, tapi kita harus tahu dalamannya apa, strateginya itu apa, sehingga kita nyaman ya. Maka ini balik lagi nyaman. Jadi investasi itu bukan hanya pikirannya cuan gitu, tapi kita harus nyaman. Makanya di sini kan nyaman untuk cuan tuh itu maksudnya ya, nyaman sehingga kita tujuan investasi kita untuk menghasilkan potensi pembalas yang optimum tuh tercapai. Gitu Mbak Vika. Oke, Mas Rido. Jadi Sobat Cuan Big Money, walaupun sebenarnya kalau investasi tadi ya, seperti yang juga saya katakan bahwa kalau misalnya investasi di reksadana, kita percayakan dana kita gitu kan kepada yang ahli untuk dikelola, tapi tetap aja ya untuk pengetahuan dasar pasar ini sangat penting untuk diketahui ya, Mas Rido ya. Gitu. Jadi mungkin nggak harus tahu, mungkin kalau misalnya Sobat Cuan Big Money mau investasi di reksadana saham gitu ya, setidaknya tahu tentang reksadana saham tersebut gitu. Nah, cara taunya juga untuk reksadana BNP Paribas, Asset Management dan juga mungkin reksadana manajer investasi yang lain itu Sobat Cuan Bimani bisa melihat fun fact sheet-nya ya. Exit, Boleh betul. kasih Mas Rido, fun fact sheet itu apa sih gitu dan seperti apa sih kira-kira Sobat Cuan Bimani itu bisa mendapatkan nih informasi dasar tentang sebuah produk, Mas? Iya, betul. Fun facts itu bisa dibilang ringkasan ya, ringkasan mengenai produk tersebut. Sebetulnya kalau teman-teman mau beli kan baca prospektusnya. Tapi yang prospektus itu kan kayak buku laporan keuangan ya, tebel sekali gitu, halamannya banyak. Sehingga pasti tentu nggak efektif bagi teman-teman yang ingin cepet pengen tahu highlightnya apa sih, ringkasannya apa. Nah, makanya dibuatlah fun fact sheet. Jadi di situ tertera semua informasi yang dibutuhkan ya, dari penerbitannya kapan, total dana kelolaannya berapa banyak ya, kemudian strateginya apa, terus habis itu top 10-nya paling penting ketahuan nih, top 10-nya, top 10 holdingnya atau top 10 kepemilikannya di mana aja ketahuan, historisnya ketahuan gitu ya. Jadi dari fun fact sheet-nya pun itu kita sudah bisa lihat gitu, oh ya ini produk reksadananya fokusnya mana, strateginya, performanya seperti apa, dana kelolaannya sebesar apa. Jadi kelihatan semua yang mana membuat kita lebih nyaman ya karena kan ada yang dibilang tak kenal maka tak sayang. Nah ini lebih ke investasi, kalau kita nggak tahu gimana kita mau percaya gitu maka kita harus tahu dulu untuk percaya. Jadi agak kurang bijaksana ketika teman-teman misalnya mengalami apa namanya penurunan kinerja gitu ya, teman-teman langsung lihat, wah ini produknya gini gini gini, berarti teman-teman nggak baca nih ya, ini produknya memang strateginya apa gitu. Jadi memang harus tahu dulu di produknya apa, sehingga nggak nyalain juga gitu, wah ini berarti
ada kondisi-kondisi yang memang nggak bisa di apa namanya dihilangkan resikonya misalnya gitu karena memang kondisi market yang lagi itu. Kenapa? Karena kita masuk ke reksadana saham yang strateginya gini 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 gini. Ya memang itu potensi apa kondisi market yang sedang terjadi. Jadi seperti itu teman-teman sehingga kita juga tidak mengalami kepanikan juga ya ketika terjadi penurunan dan ketika kita naik juga nggak tutup mata yang penting return tinggi nggak juga karena pasti yang namanya market dinamis dan bisa naik turun seperti itu. Oke, siap Mas Rido. Jadi fun fact sheet ini sangat straightforward ya. Jadi teman-teman gampang banget Iya, kalau mau baca fun fact sheet, nggak perlu yang harus kuliah ekonomi dulu, nggak. iya, Tapi siapapun bisa baca dan informasi di sana sangat mudah untuk dicerna ya, Mas Rido ya. Oke, betul, Dok, sebenarnya kita udah mau masuk ke pertanyaan terakhir, tapi aku betul. mau baca pertanyaan dari netizen. Ternyata ada beberapa nih buat Mas Rido. Seru Ya. banget ya, karena saya dari tadi ya, ini mungkin ada yang mau tanya beberapa tentang kondisi personalnya juga. Kita coba ya, ini jadi Ya. sesi konsultasi ujungnya. Ya, jadi di sini ada Mas Haidezra nih yang bertanya, apa sih Mas tips investasi meskipun ada cicilan mobil atau rumah gitu, Oke, jika bunga cicilannya ini lebih besar dari return investasinya, Mas, gitu. betul, betul. Ini memang saya sering sekali ya mendapatkan pertanyaan ini. Ini kan bisa dibilang pertanyaannya adalah gimana nih kebutuhan versus investasi. Tentu kita wise-nya memang tentu kebutuhan dulu ya teman-teman. Kita kebutuhan dulu cash flow kita ini harus bisa dibilang bisa memenuhi kebutuhan dasar dulu. Kalau kita lihat piramida gitu ya, piramida dasar dulu nih kebutuhan sandang pangan gitu kan. Kemudian kebutuhan mungkin ada cicilan dan sebagainya itu harus terpenuhi dulu karena ini memang kewajiban jatuhnya. Dan ketika teman-teman ada sisa dana gitu ya, yang mana ini bisa dimanfaatkan, ini bisa untuk misal proteksi diri, asuransi, sama ya, ataupun yang lainnya. Dan kemudian memang yang paling atas ini adalah investasi gitu. Jadi betul-betul dana investasi ini bisa dibilang adalah dana free ya, dana yang bisa digunakan untuk teman-teman mau ngapain aja terserah mau nabung mau apa. Tapi tentu yang tadi yang basicnya itu yang paling bawahnya dulu itu terpenuhi dulu ya. Bahkan menurut saya kalau saya bilang ya dana untuk entertainment itu kan sebetulnya bisa dibilang keinginan ya. Itu bisa sebetulnya untuk bisa kita berkorban entertainmentnya kita kurangi kita banyakin di investasi kan juga bisa. Jadi ini balik lagi ke prioritas teman-teman. Jadi alangkah baiknya memang eh, eh, kebutuhan dan sebagainya dikurangin dulu gitu ya. Ketika ada dana nganggur ya teman-teman mungkin lebih banyakin di investasi atau tabungan gitu ya. Entertainnya nggak usah terlalu besar. Kalau misalnya teman-teman lihat di OJK gitu kan ya pernah ngasih apa namanya rujukan gitu ya. Itu ada tuh persentasenya. Tapi saya agak lupa angka persisnya berapa. Tapi teman-teman bisa googling tuh untuk apa namanya alokasi portofolio atau alokasi investasi itu bisa ada situ rujukannya teman-teman. Oke, siap Mas Rido. Ya, jadi bijaklah juga ya dalam menentukan keputusan misalnya untuk menyicil barang-barang yang harganya tidak murah juga ya. Karena Iya, harus dipertimbangkan juga fungsi barangnya gitu, apakah produktif atau misalnya tadi yang Mas konsumtif. Rido entertainment ya gitu. Mm-mm. Ya, dan ya basically harus lagi apa namanya menyesuaikan lagi sih tadi ya dengan preferensi masing-masing ya seperti yang Mas Rido katakan gitu. Oke, nah ini ada dari Erika Paramita gitu. Jadi Mas Rido, jika reksadana saham minus, apakah sebaiknya beli reksadana lagi atau switch ke reksadana pasar uang yang lebih aman dan lebih low risk nih Mas? Ya, betul. Apa namanya balik lagi ya kepada tadi tujuan investasinya apa. Kalau misalnya tujuan investasinya adalah untuk dana pensiun gitu ya, yang mana cukup panjang di atas 5 tahun, ya menurut saya nggak usah diapa-apain gitu ya. Kondisi saat ini dinikmati aja seperti itu. Bahkan bisa jadi ini menjadi kesempatan yang bagus untuk menambah justru ya, sehingga kita bisa dapat di harga rata-rata yang rendah ya. Harapannya ke depan 2, 3, 4, 5 tahun atau ke atas bisa jadi harga sahamnya naik ya. Kemudian ini akan berpengaruh kepada potensi keuntungan yang kita dapat ketika berinvestasi di reksadana saham. Namun kalau misalnya tadi ya ternyata apa namanya toleransi resiko kita sedikit turun gitu ya ya apa namanya nggak ada salahnya juga ya melakukan rebalancing tadi ya switch ke reksadana
pasar uang supaya investasi kita merasa lebih nyaman aja ya. Dengan nyaman kan tentunya Mbak Erika tadi merasa bahwa tidak harus sering-sering lihat portfolionya terus-menerus ya, dan bisa nyaman untuk berinvestasi seperti itu. Oke, Mas Rido, siap. Nah, Mas Rido, sebenarnya setelah ini mungkin kita masuk aja ke pertanyaan terakhir gitu ya. Betul. Sebenarnya pertanyaan terakhir tentang kekepoan saya nih terkait produk-produk reksadana BNP Paribas Asset Management yang kira-kira paling menarik di kondisi pasar saat ini. Tapi ini juga kita relate juga mungkin ke pertanyaan dua netizen gitu ya, yang saya rasa ada hubungannya dengan hal ini juga. Jadi ada dari ticker trick, gimana sih outlook di kuartal pertama 2024 terhadap reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Mana yang akan menarik? Nah, saya rasa ini bisa dijawab dalam konteks reksadana BNP Paribas Asset Management ya. Kira-kira dari sekian banyak produknya, mungkin mana yang paling menurut Mas Rido itu paling menarik gitu di 2024, terutama di kuartal pertama. Kemudian ini juga ada pertanyaan juga sebetulnya dari Innovative Investing ya. Jadi ini sebenarnya agak mengerucut juga ya pertanyaannya gitu ya, tentang salah satu produk BNP Paribas Asset Management gitu, infrastructure. Mungkin ya performanya misalnya sedang minus gitu, apakah ada rekomendasi switching atau rebalancing dan ke yang mana? Dan ini saya rasa berkaitan ya dengan kira-kira rekomendasi produk reksadana BNP Paribas Asset Management apa saja sih yang paling menarik gitu di 2024, particularly mungkin tadi ya kuartal pertama 2024 gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaannya mungkin saya jawab dulu yang dari tiga trik ya, bagaimana tahun depan proyeksinya seperti apa. Jadi memang untuk Q1 2024 memang kita kan masih yet to be seen atau masih melihat nih puncak suku bunganya Fed sampai mana ya. Dan kemudian jika nanti ternyata The Fed memberikan indikasi bahwa dia akan menurunkan suku bunga, tentu pendapatan tetap akan menjadi menarik ya. Dan tentunya di Indonesia kan BI juga sangat menitik beratkan terhadap suku bunga The Fed ya, karena suku bunga The Fed juga sangat berpengaruh nih terhadap rupiah kita, terhadap yield surat berharga kita dan sebagainya. Jadi kalau misalnya The Fed memberikan arahan adanya penurunan suku bunga ya, dan bisa jadi suku bunganya juga cukup besar. Memang saat ini yang diperkirakan turun 25 basis sampai 50 basis poin ya di kuartal pertama atau tahun depan. Namun jika ini terjadi tentu akan memberikan dampak yang positif sebetulnya terhadap pendapatan tetap ya, untuk yield-nya semakin turun ya, dan tentu ini memberikan potensi capital gain yang cukup bagus gitu. Nah, kalau Indonesia kita ngomongnya dua market yang berbeda. Kalau US nih memang karena akibat AI related sector gitu ya, jadi naik-naik terus saham di sana. Tapi kalau Indonesia itu kan anteng ya, sideways 7.000 taking profit 7.000 taking profit, jadi nggak tembus-tembus 7.000. Nah, bagaimana dengan saham? Tentu tahun depan ini Indonesia kan lagi memasuki musim pemilu ya, dan tentu peredaran uang juga cukup besar ya, dan aktivitas ekonomi biasanya meningkat dari segi konsumsi. Nah, jika ini terjadi, tentu kan pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan akan ikut meningkat, dan ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, biasanya itu kan juga pengaruh terhadap proyeksi earnings juga ikut naik ya, sehingga ini juga mengakibatkan biasanya market ikut naik. Tapi kan masalahnya adalah di sini yang masih belum pastinya ketidakpastiannya itu masih cukup tinggi itu kan di saham ya. Kalau reksadana pendapatan tetap ini bisa dibilang udah kelihatan nih puncak ini udah mulai kelihatan, tinggal dikasih satu indikasi ini udah oh iya bener nih, ternyata dugaan kita emang sudah di pucuk gitu kan. Jadi memang kalau kita ukur uncertainty-nya memang paling rendah ini kelihatannya masih yang pendapatan tetap ya. Jadi kelihatannya tahun depan kuartal 1 ini pendapatan tetap mungkin masih lebih bagus ya performanya, ini masih proyeksi. Tapi kalau misalnya sentimennya itu sangat bagus ya, suku bunga dari puncak, mungkin pemangkasan suku bunganya lebih cepat yang diperkirakan dan mungkin lebih gede, dan mungkin saham ini akan lebih rally juga bisa jadi ya, karena biasanya memang saham kan cukup menarik ya, dia biasanya lebih milih untuk bottom fish atau dia koleksi di bawah gitu, jadi naiknya lebih kenceng dibandingkan si bonds-nya. Tapi kalau pastiannya kalau kita ukur memang saham ini masih agak besar gitu tiga trik. Jadi kalau untuk produknya apa? Kalau produknya kita itu
untuk reksadana ya pasar uang kita ada Rupiah Plus. Memang ini fokusnya tujuannya adalah investasi di deposito perbankan. Yang kedua ada pendapatan tetap. Kita pendapatan tetap memang ada satu ya Prima 2 kelas RK1 yang tersedia juga di aplikasi Bimani ya. Dan ini memang fokusnya ke government bonds ya, fokusnya ke government bonds, durasinya menengah ke panjang. Yang terakhir memang ada dua apa namanya reksadana saham yang saya pengen berikan karena banyak sekali reksadana saham yang kita miliki, tapi mungkin simpelnya saya kasih dua contohnya yaitu reksadana BNP Paribas Ekuitas dan BNP Paribas Rikati. Kalau Ekuitas fokusnya ke saham-saham big caps, kapitalisasi besar, saya pikir cocok untuk di era volatilitas ini kita banyak di reksadana yang kapitalisasi besar karena bisa dibilang kalau dia turun mungkin nggak sedalam yang kapitalisasi kecil menengah karena volatilitasnya juga tinggi. Kalau kapitalisasi besar kan cenderung lebih terminimalisir ya volatilitasnya agak lebih rendah. Kemudian kita yang kedua ada Serikahati. Ini reksadana indeks dikelola secara pasif. Jadi pergerakannya itu dia bukan tujuannya mengalahkan benchmarknya, tapi dibuat semirip mungkin sama benchmarknya. Makanya dikelola secara pasif atau reksadana indeks. Nah ini memberikan keuntungan ke teman-teman untuk apa ya? Bisa ini mendapatkan informasi secara real time pergerakannya dalamannya apa aja itu teman-teman lebih nyaman di sana. Jadi dua produk reksadana saham ini bisa menjadi pilihan ya tergantung dengan apa namanya tingkat kenyamanan teman-teman mau pilih yang mana. Siap, Mas Rido. Jadi tadi pada dasarnya ada 4 produk ya yang dimention Mas Rido yang cocok dan juga harus disesuaikan lagi dengan preferensi dan karakteristik masing-masing investor gitu ya untuk pasar saat ini. Itu tadi ada BNP Paribas Rupiah Plus gitu ya untuk pasar uangnya. Kemudian ada BNP Paribas Prima 2 kelas RK1 untuk pendapatan tetap dan juga untuk saham ada BNP Paribas Ekuitas dan Serikahati. Tergantung Sobat Cuan Bimani mau reksadana yang dikelola aktif atau reksadana indeks ya tadi ya. Oke Mas Rido, mungkin ini terakhir ya untuk menutup. Ini tadi ada pertanyaan nih dari Innovative Investing tadi memang agak agak spesifik ya, tapi boleh ya Mas Rido, mumpung kita lagi ketemu. Boleh. Ya jadi mungkin salah satu produknya BNP Paribas Infrastructure Plus, mungkin kan memang produk-produk dari BNP Paribas Asset Management ini pastinya kinerja atau returnnya bervariasi juga ya. Betul. Mas Rido, tergantung pada pasar saat itu. Nah kebetulan saat ini memang portofolio dari Innovative Investing ini untuk BNP Paribas Infrastructure Plus itu dari 2020 gitu ya mengalami return negatif. Nah apakah rekomendasinya switching atau rebalancing gitu, dan kalau iya ke produk mana nih kira-kira yang tepat Mas? Oke. Baik, kalau misalnya 2020 kan berarti 3 tahun yang lalu ya. Memang ini tergantung momentumnya di tanggal berapa ya. Kalau saya lihat data terkini ya, per 22 November, 3 tahun lalu tuh positif 3,95%. Jadi memang balik lagi kapan ketika dia, Sobat Cuan Bimani ini belinya ya. Dan one year-nya minus 0,07, year to date-nya positif 2,39%. Jadi ya itu yang seperti saya katakan tadi ya. Jadi yang namanya reksadana saham itu sangat dinamis ya, sangat volatile sekali. Jadi tergantung kapan kita belinya. Apakah memang lagi dibeli di pucuk, ketika market tentu akan turun gitu. Tapi ketika kita belinya year to date di awal tahun, kita lagi positif 2,39%. Memang yang bisa dilakukan adalah Sobat Cuan Bimani bisa melihat lagi nih kondisi market lagi seperti apa. Apakah rata-rata reksadana saham juga lagi minus 3 tahun yang lalu atau seperti apa. Kalau misalnya teman-teman atau Sobat Cuan Bimani merasa kayaknya saya nggak nyaman nih misalnya minus terus dan teman-teman merasa pengen switch, nggak ada masalah sih untuk switching. Tapi kalau misalnya Sobat Cuan Bimani ngerasa bahwa secara view ke depan kelihatannya reksadana ini dengan strateginya ini masih cukup bagus dan teman-teman masih nyaman, ya sebetulnya ini kesempatan yang baik untuk average down. Tapi memang overall kalau kita perhatikan 3 bulan belakang ini memang reksadana saham lagi mayoritas lagi tertekan ya. Tadi akibat tadi yang kita paling pertama bahas ya, kondisi market yang memang lagi kurang baik gitu. Jadi balik lagi nih teman-teman, view-nya seperti apa? Apakah teman-teman pengen mundur gitu ya, merubah toleransi resikonya lebih ke konservatif, atau teman-teman lebih agresif, pengen melihat bahwa ini kayaknya kesempatan nih untuk mendapatkan harga di rata-rata bawah. Kira-kira seperti itu Mbak Vika jawaban saya. Siap Mas Rido. Jadi dikembalikan lagi ya ke teman-teman dan Sobat Cuan Bimani
kalian gitu tadi untuk innovative investing, ditimbang-timbang aja kira-kira conviction atau keyakinannya seperti apa ya untuk produk ini ke depannya. Dan apa kalau misalkan mungkin mau memindahkan ke produk reksadana BNP Paribas yang lain, tadi ya rekomendasinya kalau dari Mas Rido ada 4 tadi. Jadi ada BNP Paribas Rupiah Plus, Prima 2, kemudian ada juga Ekuitas, BNP Paribas Ekuitas, dan juga BNP Paribas. Betul. Gitu ya jawabannya innovative investing. Nah, Mas Rido nggak terasa nih udah sejam lebih bahkan nih kita ngobrol. Ini udah di jam 5 sore gitu ya, Mas Rido, nggak terasa banget obrolan kita sangat-sangat seru gitu ya, dan saya seneng juga nih ternyata Sobat Cuan Bimani banyak sekali yang bertanya aktif ya, bertanya sama kita gitu, jadi seneng banget ya, semoga bermanfaat ya obrolan di sore hari ini. Nah Mas Rido, untuk menutup silakan Mas Rido, mungkin closing statementnya nih buat Sobat Cuan Bimani, silakan Mas Rido. Ya baik. Sobat Cuan Bimani, jangan lupa berinvestasi itu bukan hanya sekedar memikirkan keuntungan, tapi lebih bijak jika teman-teman berinvestasi untuk mencari kenyamanan juga ya. Dengan kenyamanan tentu teman-teman lebih fokus untuk mencapai strategi investasinya, dan diharapkan jika tujuan investasinya tercapai, diharapkan teman-teman mendapatkan potensi atau imbal hasil yang diharapkan. Jadi pahami dulu produknya, pahami profil risiko teman-teman, dan juga kuatkan tujuan investasinya untuk apa, agar konsisten berinvestasi. Seperti itu Mbak Vika.